Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sang Pembaca Kisah. Kali ini Sang Pembaca Kisah akan membacakan kisah yang sangat-sangat menarik. Kisah salah seorang sahabat Nabi yang dia pahlawan perang, akan tetapi kata Nabi dia itu ahli neraka. Siapakah ia dan bagaimanakah kisahnya? Mari dengarkan di channel Sang Pembaca Kisah. Ada salah seorang sahabat Nabi sekaligus pahlawan Muslim dalam perang Uhud. Tetapi Rasulullah SAW menjulukinya sebagai ahli neraka. Dia adalah Kuzman. Sahabat tersebut bernama Kuzman, seorang pahlawan Muslim yang ikut serta dalam perang Uhud. Kemampuannya di medan perang sangatlah hebat. Namun Rasulullah SAW menyebutnya sebagai orang munafik dan ahli neraka. Singkat cerita, di perang Uhud, umat Nabi SAW sempat berada di puncak kemenangan. Tetapi pasukan yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk berjaga-jaga di atas bukit melalaikan tugasnya. Alhasil, kelompok musyrikin yang saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pada saat itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid berhasil menyerang balik kaum muslimin atau bala tentara muslim. Barisan muslimin sempat porak-poranda. Bahkan Nabi SAW luka-luka pada wajah beliau. Tak sedikit dari sahabat Nabi yang gugur. Ketika pertempuran benar-benar usai, muslimin menderita kekalahan. Sementara kaum musyrikin kembali ke Mekah dengan rasa puas karena dendam sejak perang Badar telah terlampiaskan. Tidak seorang pun di antara kita yang dapat menandingi kehebatan Kuzman, kata salah seorang sahabat. Sebab Kuzman ditemukan telah ikut gugur dengan luka yang banyak di sekujur tubuhnya. Mendengar perkataan itu, Nabi SAW menjawab, "Sungguh, dia itu adalah golongan penduduk neraka." Para sahabat menjadi heran. Kenapa bisa Kuzman yang begitu heroiknya di medan perang, tapi kata Nabi dia itu ahli neraka? Bagaimana mungkin seorang yang telah berjuang dengan begitu gagah berani di medan perang atau di medan pertempuran justru akhirnya dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka? Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat, semasa Kuzman dan Akhtam keluar ke medan perang bersama-sama, Kuzman telah mengalami luka parah akibat ditikam musuh. Badannya dipenuhi dengan darah. Kuzman lalu mengambil pedangnya. Kemudian mata pedangnya ia hadapkan ke dadanya. Ya, seperti inilah ya, kurang lebih. Kemudian ia benamkan pedang itu ke dalam dadanya. Kuzman ternyata mati bukan karena dibunuh oleh musuh. Kuzman mati bukan karena syahid, melainkan Kuzman mati karena bunuh diri. Menurut Nabi SAW, warga Madinah itu bunuh diri karena tidak tahan menanggung kesakitan akibat dari luka yang dialaminya. Warga Madinah itu maksudnya Kuzman. Nabi SAW juga mengungkapkan, sebenarnya sejak awal niat yang muncul dalam hati Kuzman sudah keliru. Sebab, lanjut beliau, Nabi SAW, Kuzman sebelum berangkat telah berkata, "Demi Allah." Sebelum berangkat, Kuzman berkata seperti ini, "Demi Allah, aku berperang bukan karena agama,
tetapi hanya sekedar menjaga kehormatan Madinah agar tidak dihancurkan kaum Quraisy. Aku berperang hanyalah untuk membela kehormatan kaumku. Maka sangat disayangkan sekali di mana Utsman sudah habis-habisan berperang, tapi niatnya keliru, di mana dia berperang bukan karena Allah, bukan karena membela agama Allah, tapi melainkan hanya sekedar mempertahankan kehormatan kaumnya. Maka dari itu Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat agar berhati-hati dalam memberikan penilaian. Belum tentu perbuatan yang tampak di mata orang-orang seperti amalan mulia yang benar-benar tulus. Bisa jadi justru sebenarnya tidak baik, seperti apa yang dilakukan oleh Utsman. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seseorang tampak benar-benar beramal dengan amalan penghuni surga menurut pandangan manusia, padahal ia termasuk penghuni neraka. Dan sungguh seseorang tampak beramal dengan amalan penghuni neraka menurut manusia, padahal dia termasuk penghuni surga. Wallahu ta'ala a'lam. Seperti itulah kisah dari Utsman yang sangat disayangkan. Ia mati bukan syahid, ia mati bukan menjadi penduduk surga, melainkan penduduk neraka karena sama niatnya keliru. Dia berjuang, berperang bukan karena Allah, bukan ingin membela agama Allah, melainkan hanya sekedar mengharapkan bahwa kaumnya itu harga dirinya bisa dipertahankan. Dan Utsman juga bunuh diri, matinya bukan karena dibunuh oleh musuh, tapi melainkan ia bunuh diri dengan cara menikam dadanya sendiri dengan pedangnya sendiri. Semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak ibrah dari kisah Utsman. Semoga teman-teman selalu dapat lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali lagi nanti di episode-episode berikutnya di kisah-kisah menarik lainnya. Dan buat teman-teman yang mau dibawakan kisah-kisah yang lain yang menarik, tentunya bisa request di kolom komentar. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nanti di Sang Pembaca Kisah.